Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan membahas topik tentang workplace monitoring, yaitu pemantauan aktivitas karyawan menggunakan teknologi seperti pemantauan email dan keystroke logging. Nah, sebelum dilanjut, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wawa Fauzia dengan ujung NPM 026. Perkenalkan, nama saya Geragil Aulia dengan ujung NPM 003. Perkenalkan, nama saya Yusuf dengan ujung NPM 027. Perkenalkan, nama saya Hildan Abdul Hakim dengan ujung NPM 116. Oke, nah tujuan kita hari ini tuh bukan untuk nentuin siapa benar atau salah, tapi itu untuk mencari titik temu yang paling adil untuk kedua belah pihak. Nah, oke, mari kita mulai dari penyampaian argumen awal tim manajemen. Baik, terima kasih. Jadi, saya sebagai pihak manajemen bahwa perusahaan bertanggung jawab secara hukum atas semua aktivitas yang terjadi melalui perangkat dan jaringan milik perusahaan. Jika ada pelanggaran seperti pencurian data, pelecehan melalui email kantor, atau tindakan ilegal lainnya, maka perusahaan yang akan terkena tuntutannya. Maka, pemantauan ini digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum. Selain itu, jika kita tidak bisa menutup mata bahwa penyalahgunaan internet di jam kerja itu nyata. Banyak karyawan masih mengakses media sosial, menonton video, atau melakukan aktivitas pribadi yang tidak mendukung pekerjaan. Nah, monitoring ini membantu memastikan bahwa jam kerja digunakan untuk bekerja. Ini bukan soal curiga pada karyawan, tapi menjaga profesionalitas dan produktivitas. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan argumen yang kedua. Nah, selanjutnya dari sisi keamanan informasi, perusahaan sering menyimpan data penting seperti keuangan, data pelanggan, atau hak kekayaan intelektual. Ancaman terbesar seperti keystroke logging bisa membantu mendeteksi berbagai bentuk ancaman internal seperti pemasangan software ilegal, pembobolan, atau penggunaan data rahasia. Jadi, monitoring bukan hanya untuk menjaga kepentingan perusahaan, tapi juga melindungi seluruh karyawan. Kalau perusahaan bangkrut atau terkena hukuman, semua akan terdampak. Karena itu, kontrol tetap dilakukan dengan terarah dan profesional. Kami sepakat monitoring harus memiliki batas, tapi bukan karena monitoring dihapus total, karena itu akan membahayakan semua pihak. Baik, di sini saya akan menyampaikan argumen dari tim advokasi. Kami sangat memahami tujuan keamanan dan kepatuhan, tapi kita juga harus ingat bahwa karyawan juga manusia, bukan robot. Mereka memiliki privasi yang wajib dihormati meskipun berada di lingkungan kerja. Keystroke logging adalah teknologi yang sangat intrusif. Semua yang diketik karyawan dapat terekam, termasuk password bank, isi chat keluarga, bahkan data kesehatan. Informasi ini sangat sensitif, dan jika jatuh ke tangan orang yang salah, dapat merugikan karyawan secara pribadi. Selain itu, karyawan merasa selalu diawasi, rasa tekanan dan kecemasan dapat muncul. Ini bukan menciptakan produktivitas, tapi menciptakan ketakutan. Lingkungan kerja yang terlalu dikontrol justru menghilangkan kenyamanan bekerja dan merusak motivasi. Oke, nah di sini saya dari tim advokasi menyampaikan argumen bahwa masalah terbesar yang sering terjadi adalah kurangnya transparansi. Nah, banyaknya perusahaan yang memasang sistem monitoring tanpa memberitahu secara jelas kepada karyawannya. Nah, monitoring itu boleh, tapi harus ada komunikasi dua arah yang jelas mengenai yang pertama yaitu apa yang dipantau, kapan monitoring berlangsung,
tujuan pengumpulan data, siapa yang boleh mengakses data, dan juga sampai kapan data disimpan. Nah, monitoring tanpa batas yang jelas bisa menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, perlu regulasi yang kuat untuk melindungi karyawan dari pengawasan yang berlebihan. Oke, nah mungkin terima kasih atas argumennya. Nah, kita lanjut masuk ke diskusi interaktif di mana kedua belah pihak itu bisa saling menanggapi dan juga saling bertanya untuk memperjelas sudut pandang masing-masing. Oke, dimulai saja. Oke, baik. Saya dari pihak manajemen ingin bertanya kepada pihak advokasi. Jika tidak ada monitoring, bagaimana perusahaan bisa mendeteksi pencurian data sebelum terlambat? Izin menjawab, monitoring jangan sampai menyentuh area pribadi. Bisa digunakan teknologi yang hanya membaca metadata, bukan isi pesan pribadi. Baik, saya juga izin. Jadi, batasannya bisa dibuat. Monitoring hanya pada kantor dan data terkait pekerjaan. Betul sekali, dan juga harus tertulis dalam kebijakan resmi agar tidak disalahgunakan. Baik. Berarti tanpa kontrol. Meski tanpa kontrol, sebagian karyawan bisa saja tetap lalai dan tidak fokus pada pekerjaan. Jika karyawan terlalu merasa dicurigai, mereka akan kehilangan motivasi. Produktivitas bukan cuma soal pengawasan, tapi juga kenyamanan. Karena itu, monitoring perlu disosialisasikan dengan baik. Tujuan yang jelas akan meningkatkan penerimaan karyawan. Nah, selain tujuan, siapa yang boleh melihat datanya juga harus jelas. Tidak boleh semua atasan seenaknya memantau. Jika ada pribadi tidak boleh tersentuh, bagaimana jika karyawan menggunakan perangkat kantor untuk hal pribadi sehingga risiko keamanan muncul? Yang boleh dipantau hanya platform dan akses web tertentu, bukan isi data pribadi seperti pesan atau password. Oke, siapa yang berhak mengakses data monitoring dan juga semua bos bisa buka emangnya? Oh, tentu tidak boleh. Itu hanya dikhususkan untuk tim IT dan HRD melalui izin manajemen puncak. Ini untuk mencegah penyalahgunaan data yang tersimpan. Jadi monitoring tetap dilakukan tapi dengan batasan kuat. Ya, betul sekali. Jadi monitoring boleh saja, tetapi tidak boleh melewati privasi pribadi. Dan juga harus ada transparansi menyeluruh dalam implementasinya. Baik, kami bisa terima poin itu sebagai kesepakatan. Oke, mungkin kesimpulan dari diskusi tadi, kedua belah pihak itu sepakat. Nah, monitoring itu boleh dilakukan, namun tentunya harus yang pertama transparansi, tidak mengawasi komunikasi pribadi, fokus pada keamanan dan produktivitas, dilakukan hanya pada perangkat dan akun perusahaan, diakses hanya oleh pihak berwenang saja, dan juga harus ada perlindungan data dan audit. Nah, jadi solusi terbaik adalah menyusun IT usage policy yang etis dan seimbang. Oke, demikian mungkin diskusi workplace monitoring dari kelompok 14. Semoga bermanfaat dan juga membuka wawasan mengenai pentingnya keseimbangan antara keamanan perusahaan dan hak privasi karyawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.